Haleluya, haleluya. Shalom, blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah, Ini aku, berdiri di hadapanmu, Tuhan Allah yang maha sempurna. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 139 ayat 1. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari Daud bahwa berdiri di hadapan Tuhan Allah yang maha sempurna itu membutuhkan kesadaran, ya. Karena memang sesungguhnya meskipun gak sadar, kita sesungguhnya berdiri di hadapan Tuhan kok, karena Dia itu maha sempurna. Nah, kemahasempurnaannya itu saya bahas dalam 3 poin. Yang pertama, Tuhan Allah yang maha tahu. Yang kedua, Tuhan Allah yang maha hadir. Yang ketiga, Tuhan Allah yang maha kuasa. Nah, kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama, kita melihat Tuhan Allah yang maha tahu. Ayat 1 sampai 6. Nah, saudaraku, di ayat 1 yang menjadi pembacaan kita tadi, di sana dikatakan bahwa Allah mengenal Daud dalam diri pribadinya sendiri. Lalu Allah mengenal Daud dalam tindakan lahiriahnya, di ayat yang kedua. Dan Allah mengenal Daud dalam pikiran batiniahnya, di ayat yang kedua, bagian B. Nah, kemudian dikatakan dalam setiap kegiatan, di ayat 3, mau berjalan, berbaring, Tuhan tahu semua. Di ayat yang keempat, Tuhan mengenal, dikatakan di sana, ya, kebiasaannya untuk berkata-kata. Berkata ini maksudnya yang baik maupun yang gak baik. Tuhan tahu. Karena apa? Dikatakan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dan di ayat 5 dikatakan, dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku. Jadi saudara, apa sih yang tidak diketahui Tuhan Allah terhadap diri kita? Nah, dalam hari-hari ini, ya, bahkan sudah berjalan lebih dari 6 bulan, kita merasakan penderitaan yang luar biasa akibat COVID-19. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saudara merasa bahwa saudara tidak punya lagi kemampuan untuk berpikir lebih jauh apa yang akan dilakukan? Karena saudara, jujur aja para ahli itu bikin pusing juga saudara. Ya, banyak ahli yang berbeda pendapat mengenai cara mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ada yang mengatakan bahwa meskipun ada antivirus, bahwa ini belum akan berakhir. Ya, ada yang bilang akan berakhir 2021 setelah antivirus ditemukan. Lalu kemudian dikatakan enggak begitu, paling tidak 2022. Lalu ahli yang satu lagi mengatakan, oh enggak, paling tidak 5 tahun, 2025. Lalu kalau kita mendengar ahli ekonomi, ya, para ekonom dunia, mereka meramalkan bahwa pemulihan ekonomi itu paling tidak membutuhkan 10 tahun, alias tahun 2030. Nah, pusing pala berbi saudara. Tambah puyeng kita kalau memikirkan hal-hal seperti ini. Bahwa saudaraku, ketika kita tambah umet untuk memikirkan masa depan kita, mari kita belajar dari Daud bahwa semuanya ini memang gak akan terpahami oleh kita orang awam. Bahkan ahli pun tidak punya kepastian. Tetapi di sini di ayat 6 dikatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bahwa Daud menyadari Tuhan Allah memahami, mengetahui seluruh kehidupannya. Termasuk tentu permasalahan yang Daud hadapi. Tuhan Allah tahu juga apa yang sedang terjadi pada kita. Jadi saudaraku, daripada kita pusing memikirkan ke depan, sedangkan untuk mengenali Allah dengan pikiran kita yang sempit ini aja kita nggak sanggup mencapainya selain dengan iman,
Maka hal-hal yang rumit itu, yang tak terpecahkan oleh cara berpikir kita yang sedang mengalami kesulitan ini, mari izinkan Allah yang tak terselami jalan pikirannya itu, biarkanlah Dia yang memikirkan nasib kita. Kita cukup mempercayai Dia dengan cara yang berpikir sederhana, yaitu apa, saudara? Bahwa mari kita pikirkan firman. Kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, kata Rasul Paulus. Kalau kita telah menemui jalan buntu hari-hari ini, pikiran kita nggak sanggup untuk memikirkan lagi masa depan. Saudaraku, mari arahkan pikiran kepada Kristus, kepada pemikiran firman, di mana kita akan menemukan damai dan kelepasan dalam pikiran kita. Yang kedua, bagian yang kedua, saudara, ya, Tuhan Allah yang Maha Hadir. Ini di ayat 7-12. Dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini Daud katakan bahwa dia mau berbuat baik atau berbuat nggak baik, dia tetap tidak dapat melarikan diri dari hadapan Tuhan. Mau terbang ke langit kek, mau turun ke dunia orang mati. Di ayat yang ke-8, Tuhan ada di sana. Saudaraku, dikatakan mau terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut. Tuhan juga ada di sana, saudara. Nah, kita mau lari kemana juga, saudara, bahwa tidak ada tempat aman dalam dunia ini, karena seluruh dunia telah dikuasai oleh COVID-19. Oh, luar biasa, saudara. Virus yang tak terlihat ini telah menguasai dunia dan telah mencengkeramnya dalam teror yang menakutkan. Tetapi kita belajar dari firman yang disampaikan oleh Daud, bahwa aku tidak bisa lari kemanapun, karena Tuhan selalu ada, dan kita tidak mungkin dapat menghindar dari Dia. Kalau perkara-perkara berkenaan hubungan kita dengan Allah, perbuatan-perbuatan kita di hadapan Allah tidak dapat terhindarkan dari kehadiran Allah, karena Dia Maha Hadir. Maka percayalah, saudara, di saat-saat seperti sekarang ini, Tuhan juga hadir bagi saudara. Tuhan hadir bagi kita semua, karena Dia memahami. Di bagian yang pertama, Allah yang Maha Tahu, maka Ia tahu kita tidak sanggup, kita perlu didampingi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan di sana, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Di mana? Di tempat yang tak terjangkau itu, di tempat yang kita tidak tahu bagaimana aku bisa di sana tanpa Tuhan. Oh, ternyata Tuhan ada. Di tempat yang paling sulit sekarang ini, di posisi saudara saat ini, Tuhan ada mengulurkan tangan untuk menuntun saudara. Dan Dia memegang saudara dengan tangan kanannya. Itu simbol kekuatan yang sempurna. Haleluya. Dan ayat 11 mengatakan, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Artinya, saudaraku, bahwa segelap apapun kondisi kita, keadaan yang sedang kita hadapi, tangan Tuhan akan memegang kita, dikatakan untuk melewati saat-saat yang sulit ini. Dan dikatakan bahwa ketika Tuhan hadir di sana, kegelapan tidak mempengaruhi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengubah kegelapan. Sebab dikatakan kegelapan di sana justru menjadi terang karena kehadiran Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan takut bahwa meskipun kita memang sulit, tetapi kita harus mempercayai Tuhan ada bersama kita. Amin. Lalu bagian yang ketiga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia 13-16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhanlah yang menciptakan saudara dan saya. Dia yang membuat detail, sehingga kita detail keseluruhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, seluruh sel-sel tubuh yang ada di dalam maupun di luar tubuh ini, Dialah yang telah menciptakannya. Jadi bagaimana mungkin Allah luput terhadap, Allah abai atau Allah lalai terhadap kita, ciptaannya?
Saudaraku, aku bersyukur ayat 14 kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku, kalau keadaan kita diciptakan bisa lahir ke dalam dunia, dikatakan itu adalah peristiwa yang ajaib, maka tidak mungkin Allah yang mengadakan dengan kuasanya kita ada karena kemahakuasaannya. Tidak mungkin Allah akan membiarkan kita untuk hidup hancur, tetapi Dia justru akan menunjukkan keajaibannya di saat-saat yang paling sukar kita. Amin, saudara. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku jadikan di tempat yang tersembunyi. Dan seterusnya, bahwa Allah yang Maha Kuasa memperhatikan penuh kehidupan kita saat ini. Ya, dan dikatakan, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Ayat 17, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama engkau. Artinya, saudara, cara berpikir kita, ya, kemampuan kita mentok semuanya. Selesai, kita nggak sanggup memikirkan. Untuk Allah yang Maha Kuasa itu aja kita tidak sanggup pikirkan. Maka saudaraku, nggak usah pikirin untuk hal-hal yang duniawi. Karena apa? Allah yang memikirkan kita, dikatakan di sana, luar biasa. Yang perlu di sini adalah, saudaraku, Daud ingin mengajarkan untuk kita berdiri. Ini aku berdiri di hadapanmu, Tuhan Allah yang Maha Sempurna. Diperlukan relasi yang intim dengan Tuhan. Sebab di sana berulang kali Daud berbicara, engkau itu menunjuk kepada Tuhan dan aku. Jadi bukan akunya di sini yang tahu, bukan akunya di sini yang menentukan posisi, bukan aku yang berkuasa, tetapi bicara tentang engkau, Tuhan Allah yang Maha Tahu, Tuhan Allah yang Maha Hadir, dan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Aku bersandar penuh kepadamu. Jadi kesimpulannya, bagaimana Daud bisa memposisikan dirinya dengan penuh kesadaran di hadapan Tuhan? Jawabannya seperti yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, doa di hadapan Allah. Jadi akhirnya ini ketidakmampuan kita semuanya hanya dapat dituangkan dalam satu perbuatan yang sangat sederhana yang dilandaskan iman, yaitu doa. Haleluya. Dan doa ini, saudara, di ayat 23-24 inilah kuncinya. Doa untuk meminta Tuhan, ya, melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, selidikilah aku. Yang kedua, kenalah hatiku. Yang ketiga, ujilah aku. Yang keempat, kenalah pikiran-pikiranku. Yang kelima, lihatlah apakah jalanku serong. Dan yang keenam, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi saudaraku, permintaan Daud adalah, doa Daud adalah supaya Allah, engkau yang telah mengenal aku, sadarkan aku akan diriku di hadapanmu. Jadi jangan biarkan aku berlaku seperti orang fasik di ayat 19 sampai 22. Ya, jangan biarkan aku di jalan yang serong, jalan duniawi, dalam kesusahanku. Jangan biarkan aku terseret ke dalam jalan yang tidak benar. Tetapi tujuan akhirku ialah hidup atau jalan yang kekal. Tetap berdoa, tetap bersemangat, saudara. Punya pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir bagi kami, karena Engkau mengetahui ketidakmampuan kami, ketidakberdayaan kami menghadapi situasi saat-saat ini. Kami butuh Tuhan jamahan. Jamalah hati pikiran kami, agar Tuhan motivasi kami benar mengikut Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, tetapi jangan biarkan kami mengejar mujizat, tapi biarlah kami mengejar persekutuan yang intim dengan Engkau, sehingga kami mengenal hati-Mu, kami mengenal pikiran-Mu, meskipun itu dalam batas yang Engkau tentukan untuk kami pahami. Tetapi biarlah kami puas karena pengenalan akan Engkau itu ya Tuhan, agar kami tidak memikirkan dunia yang penuh masalah ini,
tapi kami senantiasa memikirkan perkara-perkara sorga, sehingga damai sejahtera Kristus yang dari sorga itu menguasai hati dan pikiran kami. Tuntun kami sepanjang hari ini ya Tuhan, agar kami hidup di dalam terang-Mu. Kami siap melakukan aktivitas penuh dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.